Sekarang itu kan lagi musim musibah bencana alam. Dari ujung barat Indonesia, Aceh, Sumatera Utara, kemudian di Jawa Barat, bagian selatan, Sukabumi, itu kan banjir ya. Sampai nanti di daerah-daerah lain di Jawa atau luar Jawa, itu baru banjir. Belum lagi ada ancaman potensi gempa bumi hebat. Lalu ada potensi angin siklon ya, terutama yang di pantai-pantai yang tinggal dekat pantai. Anginnya kan keras. Sekarang aja kalau di pelabuhan pelabuhan penyeberangan itu kan ombaknya lagi tinggi, banyak kendaraan yang terjungkal karena pas kapal sandar lu goyang-goyang begini, truk atau bis keluar, nah pas kena gelombang ya bisa terjebur itu kendaraan. Banyak di TikTok dan di YouTube. Pertanyaannya adalah bahwa kalau negeri kita itu memang diselimuti dengan potensi-potensi bencana, baik itu yang disebabkan oleh 100% kondisi alam, seperti ada patahan di dalam bumi, kemudian ada angin, juga potensi-potensi bencana karena ulah manusia. Ya, banjir yang diakibatkan oleh penggundulan, penebangan pohon-pohon besar di hutan itu kan ulah manusia. Karena sejarahnya dari dulu nggak pernah ada banjir sedahsyat itu. Air tuh memang nggak punya KTP dan yaitu haknya air untuk ketika ruang untuk eh, wadahnya itu nggak ada karena akarnya lepas ya air itu akan mengalir ke area yang lebih bawah. Lalu apa yang perlu kita siapkan kalau memang kita sadar bahwa kita itu tidak jauh dari bencana alam. Di VT saya yang dulu, saya udah membahas tentang menyiapkan tas, gitu kan, tas untuk siaga bencana, ya seperti ransel. Isinya itu kan ada surat-surat berharga, ada kemudian minuman sebotol dua botol kecil, ada makanan kering, biskuit, gitu. Tapi kan juga banyak juga yang protes gitu. Lah jangankan mikirin tas siaga bencana Pak, kalau ada bencana kan langsung lari, lupa nggak ada yang ke bawah, paling eh, nyaut anak itu ya diselamatin. Iyalah. Tapi kalau kita sudah tahu dari berbagai sumber informasi yang memang valid seperti dari Badan Meteorologi dan Geofisika, kemudian dari berita-berita dari CNN, dari analisis para ahli, ya kita tentunya mesti bersiap dong. Kalau daerah Anda itu rawan banjir, ya minimal lah ini sedia pelampung. Pelampung itu ada baju pelampung yang dijual atau mungkin pakai ban dalam mobil gitu, terserah bagaimana cara mengcreate-nya. Syukur-syukur satu RT itu punya perahu karet gitu. Atau apalagi sebagai alat untuk bertahan, menyelamatkan diri. Karena musibah itu tidak bisa kita tolak gitu. Kalau memang sudah Tuhan mengendaki ya hujan lebat, banjir ya banjir. Kita dituntut untuk siap menghadapinya. Kemudian kalau terjadi bencana gempa bumi, ya kita harus lari keluar ke daerah yang lapang. Goyangnya agak keras ya kita jongkok atau duduk gitu di tanah lapang. Fahami jalur-jalur evakuasi. Kemudian isu yang terakhir Pegatras, gempa bumi dengan skala 9, ya. Itu besar sekali. Ya, bagi yang tinggal di pinggir pantai atau tidak jauh dari pantai sepanjang selatan Jawa ke timur dan juga sebelah barat Sumatera membujur sampai ke Andaman sana, tentu juga harus sudah mulai berpikir sekarang kalau nanti benar-benar terjadi bencana alam, gempa yang besar, diikuti dengan tsunami, kemana mau lari gitu.
Ya, sekali lagi, jadi saya tidak menakut-nakuti. Tempat saya tinggal ini juga rawan dengan gempa, begitu. Karena kan ada sesar Lembang yang diprediksikan. Ya, semua masih prediksi. Tidak tahu kapan ini akan terjadi. Tapi akan terjadi, cuman waktunya kita tidak tahu. Makanya kita diminta siap. Apa yang perlu diselamatkan, apa yang perlu dibawa bagi bekal. Itu harus sering latihan memang. Kalau nggak latihan ya lupa, begitu terjadi langsung lari begitu saja, lupa nggak tahu apa yang harus dibawa. Dokumen-dokumen itu difoto-foto aja lah dalam handphone ya. Sertifikat, BPKB, STNK, semua di foto-foto disimpan dalam memori handphone Anda ya. Kalau nggak sempat membawa fisiknya, minimal ini kan ada dokumen fotonya. Kawan-kawan sekalian, di akhir tahun ini kita mesti banyak mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bencana. Kita juga turut prihatin dengan bencana yang ada di Aceh dan Sumatera Utara, juga di daerah-daerah lain. Mudah-mudahan Allah segera memberikan eh, pertolongan, kemudahan dari sumber mana saja. Dan yang menjadi korban diberikan ketabahan dan kekuatan. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepadanya. Makasih.